Anak-anak yang terkasih, salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak, hari ini kita kembali bertemu di dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kita dengan subtema kita yang berikutnya, yaitu mengenai kebebasan anak-anak Allah. Seperti kita ketahui bahwa manusia diberi anugerah istimewa oleh Allah, yaitu anugerah rahmat kebebasan. Nah, anak-anak yang terkasih, kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan dengan diberikan suatu anugerah khusus oleh Allah. Masih ingat anugerah khusus yang diberikan Allah kepada manusia? Ya, yang pertama adalah akal budi. Kemudian manusia juga diberi anugerah kehendak bebas. Dan kemudian yang ketiga juga secara khusus manusia diberi anugerah yaitu hati nurani. Nah, ketiga anugerah istimewa atau anugerah khusus inilah yang menjadikan manusia tampil sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Nah, anak-anak yang terkasih, dengan akal budinya manusia mampu dan dimampukan untuk mengenal Allah, untuk berkomunikasi juga dengan Allah, dengan kehendak bebasnya juga, dan dengan hati nuraninya. Ini semua dimiliki oleh manusia sehingga mereka yang disebut manusia ini bermartabat luhur. Nah, anak-anak yang terkasih, pada kesempatan ini dalam subtema kita mengenai kebebasan anak-anak Allah, kita ingin melihat lebih dalam lagi mengenai kebebasan sebagai anak-anak Allah itu seperti apa. Anugerah kehendak bebas seperti apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anak yang terkasih, berbicara tentang kebebasan. Nah, kebebasan yang kita kenal itu ada dua macam, yaitu ada bebas dari dan juga ada bebas untuk. Apa maksudnya bebas dari itu? Yang dimaksud dengan bebas dari di sini adalah manusia memang harus bebas dari hal-hal yang mengekang, dari hal-hal yang menghambat, dari hal-hal yang membuat manusia menderita, dari hal-hal yang mengekang dan menghambat seseorang untuk dapat berkembang dan mengaktualisasikan diri. Ada banyak hal yang dapat mengekang dan menghambat seseorang untuk berkembang. Dan atas hal-hal tersebutlah manusia ingin mendapatkan kebebasan. Inilah yang dimaksud dengan bebas dari. Sebagai contoh, kita ingin bebas dari penyakit, karena penyakit ini menghambat kita untuk berkembang. Kita ingin terbebaskan dari penderitaan. Kita ingin terbebaskan dari kelaparan. Karena kalau kita mengalami kelaparan, ini menghambat kita untuk berkembang, untuk mengaktualisasikan diri. Kita ingin terbebaskan dari belenggu yang mengikat, sehingga kita sulit untuk mengaktualisasikan diri. Nah, itu berbagai macam contoh mengenai bebas dari. Lalu apa yang dimaksudkan dengan bebas untuk? Nah, ini manusia juga harus bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar, ya. Jadi manusia juga harus bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar dalam upaya membawa dirinya menuju pada kesempurnaan. Artinya apa? Ketika, contohnya ini ya,
ketika kita mau melakukan perbuatan baik dan benar itu bukan karena paksaan, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diwajibkan, tetapi itu semua kita lakukan karena kesadaran diri dan karena kebebasan diri kita mau melakukan perbuatan itu. Contoh, ketika kita melihat ada pengemis, tergeraklah hati kita oleh belas kasihan, lalu dengan bebas kita mau memberikan sedekah kepada pengemis itu. Tidak ada paksaan, tidak disuruh oleh papa mama, tetapi itu muncul dari hati nurani kita yang bebas. Aku punya uang, aku mau berikan ini kepada pengemis ini. Oh, aku punya makanan, ini kebetulan habis dari ulang tahun, dapat kantongan. Nah, kantongannya ini aku berikan kepada pengemis ini. Nah, ini artinya apa? Dia melakukan perbuatan yang baik dan benar itu karena dorongan kebebasannya dari hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun. Inilah yang dimaksudkan dengan bebas untuk. Nah, anak-anak yang terkasih, baik bebas dari dan bebas untuk ini merupakan bagian tak terpisahkan di dalam diri manusia. Kita tidak bisa mengatakan, oh aku nggak mau yang bebas untuk, aku maunya bebas dari saja. Atau sebaliknya, aku maunya bebas untuk saja, tidak mau bebas dari. Keduanya ada di dalam diri manusia. Maka ketika seseorang ingin bebas dari penyakit, ingin terbebaskan dari rasa sakit, karena apa? Karena ingin juga bebas untuk mengaktualisasikan diri. Karena ingin bebas untuk berkembang. Nah, dengan demikian, bebas dari maupun bebas untuk ini merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Dan itulah makna kebebasan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita dimampukan untuk bebas dari, tetapi juga dimampukan untuk bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan benar sesuai dengan kehendak Allah tentunya. Nah, anak-anak yang terkasih, ini mengilustrasikan bahwa kelompok orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti Kristus. Mereka adalah anak-anak Allah. Mereka semua ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Yesus Kristus berkat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Semua orang yang mengimani Kristus adalah orang-orang yang telah dibebaskan, orang-orang yang telah dimerdekakan oleh karena sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan apa yang diberikan Yesus ini secara gratis, maka hendaknya kita pun mau membebaskan sesama kita. Ya? Karena kita telah dibebaskan oleh Yesus, oleh karena itu hendaknya kita pun mau untuk membebaskan sesama kita. Membebaskan sesama dari apa? Ya, contohnya ini salah satu, membebaskan sesama dari tindakan sewenang-wenang, dari keterikatan pada dosa yang dapat mengakibatkan maut, dari tindakan sewenang-wenang, misalnya ada teman yang dibuli. Nah, kita harus bisa membebaskan itu. Dengan cara apa? Ya, menegur mereka yang membuli, memberikan peneguhan, kekuatan kepada temannya. Ya. Juga membebaskan teman-teman kita yang mungkin ada keterikatan pada dosa. Teman-teman yang berbohong, teman-teman yang tidak jujur. Kita punya atau diajak oleh Yesus untuk mau membebaskan mereka. Karena kita pun telah dibebaskan oleh karena sengsara,
wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, kebebasan perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Tuh, kenapa kok kebebasan itu harus dijalankan secara bertanggung jawab? Namanya juga bebas kok, harus secara bertanggung jawab. Nah, ini terjadi karena apa? Agar tidak ada benturan antara kebebasan orang yang satu dengan kebebasan orang yang lain. Saya punya kebebasan, tetapi orang lain juga punya kebebasan. Maka kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya semau kita sendiri, tetapi harus kita jalankan kebebasan kita dengan penuh tanggung jawab agar tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Nah, contoh tindakan Yesus yang membebaskan atau yang memerdekakan. Nah, ini contohnya yang pertama. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dengan menyembuhkan orang buta ini, Yesus membebaskan dia dari penderitaannya. Yesus membebaskan dia dari kebutaannya, sehingga dia mampu menjadi orang-orang yang bebas yang dapat melihat. Sungguh kegembiraan yang luar biasa, sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Orang yang selama hidupnya itu hidup di dalam suasana gelap karena tidak bisa melihat, tiba-tiba hadir Yesus lalu membuka matanya dan membebaskan dia dari kebutaannya. Contoh yang lain lagi, ini kita perhatikan. Ketika Yesus sedang mengajar, orang banyak berkerumun di situ, sehingga ada keluarga atau orang yang ingin orang yang sakit, yang lumpuh ini disembuhkan Yesus, tidak bisa masuk, akhirnya menjebol atap rumah, lalu menurunkan dengan tali. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Membebaskan orang yang sakit, orang yang lumpuh itu dengan menyuruh dia berdiri dan berjalan pulang. Sungguh hal yang luar biasa, sungguh hal yang menggembirakan, sungguh hal yang membahagiakan orang ini bahwa ia dibebaskan dari sakit lumpuhnya. Lalu kemudian contoh yang lain lagi. Nih, ada 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus, tetapi hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus untuk berterima kasih dan memuliakan Allah. Ini yang dilakukan oleh Yesus, membebaskan mereka, memerdekakan mereka yang menderita sakit. Dan bahkan Yesus membebaskan seorang yang sudah meninggal. Dengan menghidupkan kembali, dia dibebaskan dari kuasa maut. Dia dibebaskan dari kematian. Dan dengan wafatnya di kayu salib dan bangkitnya di antara orang mati, Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa. Nah, inilah anak-anak yang terkasih, contoh tindakan Yesus yang membebaskan. Masih ada banyak lagi perikop-perikop di dalam kitab suci yang menceritakan, yang menggambarkan tentang contoh tindakan Yesus yang membebaskan atau memerdekakan manusia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, mengenai kebebasan merupakan sarana bagi manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa? Karena rahmat kebebasan ini yang memberikan adalah Allah. Karena kita diberi rahmat kebebasan itu oleh Allah,
maka kita menjadikan kebebasan itu sebagai sarana bagi kita juga untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, kebebasan yang kita miliki ini harus kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah. Tidak semau kita sendiri. Karena kebebasan ini berasal dari Allah, ini kita jadikan sebagai sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Agar kita dapat semakin mendekatkan diri pada Allah, maka kebebasan itu harus kita jalankan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kebebasan sebagai anak-anak Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita sekarang, lalu apa yang dapat kita lakukan? Perbuatan, sikap, dan tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan perilaku yang dapat membebaskan sesama kita? Membebaskan sesama kita dari penderitaan, membebaskan sesama kita dari kegelapan, ketika sesama kita atau teman kita berjalan di dalam kegelapan, dalam artian berjalan dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Bagaimana kita dapat membebaskan orang lain dari penderitaan kelaparan, dari ketidaktahuan, dan berbagai macam hal yang dapat kita lakukan untuk membebaskan sesama kita itu. Ini menjadi refleksi kita bersama dan menjadi permenungan bagi kita semua, terutama pada kalian. Cobalah renungkan, tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk membebaskan sesama kita. Sesama bisa teman, bisa saudara, bisa adik, kakak, atau juga semua orang yang kita jumpai. Nah, anak-anak yang terkasih, itu menjadi refleksi bagi kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkat. Tuhan senantiasa memberkati kita semua, memberkati seluruh usaha kita untuk turut serta dalam karya Yesus, yaitu apa? Membebaskan semua orang yang kita jumpai dari berbagai macam belenggu. Dan terlebih juga membebaskan diri kita untuk melakukan perbuatan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, ini anak-anak yang terkasih yang dapat Patrick sharingkan, Patrick sampaikan di dalam materi kita mengenai kebebasan anak-anak Allah. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua.